Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa mawala amma ba'du. Masyarul muslimin, azani wa huwa iyyakum. Di antara cara kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan malam Qadar adalah dengan cara beriktikaf di masjid. Untuk itu perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan iktikaf dan syarat-syarat dan ketentuan apa yang harus kita penuhi supaya kemudian iktikaf ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iktikaf. Sebagaimana di dalam kitab fikih sunnah disebutkan bahwasanya al-iktikaf maknanya adalah luzumus syai' wa habsun nafsi alaihi. Yang dimaksud dengan iktikaf, kata al-iktikaf maknanya adalah berdiam diri, menetap di satu tempat, tidak melakukan perbuatan apapun. Sehingga dalam hal kebaikan maupun hal keburukan, dalam hal pahala maupun dosa, ketika kita berdiam diri untuk melakukan hal tersebut, maka inilah iktikaf secara bahasa. Sebagaimana yang kemudian diceritakan di dalam Al-Quran ketika bercerita tentang kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun." Patung-patung apa yang kalian ada di hadapannya dalam kondisi beriktikaf dengannya. Kata akifun maknanya adalah berdiam diri. Sehingga konsentrasinya kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembah berhala, fokusnya mereka, tidak beranjaknya mereka dari tempat peribadatan mereka untuk menyembah berhala, di dalam Al-Quran disebut dengan istilah akifun. Maka kata iktikaf secara bahasa maknanya berdiam diri, melakukan dalam hal melakukan kebaikan maupun dalam hal masalah dosa. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan iktikaf adalah luzumul masjid wal iqamah fihi biniyati taqarrub ila Allahi azza wa jalla. Yang dimaksud dengan iktikaf adalah berdiam diri di masjid, khusus di masjid, kemudian melakukan ibadah-ibadah di dalamnya dengan niatan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatannya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan iktikaf. Berdiam diri di masjid, kita masuk ke dalam masjid, tidak disibukkan dengan perbuatan duniawi yang lainnya. Di dalam masjid kemudian melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya semata-mata untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan iktikaf. Kemudian di antara dalil tentang masyru' atau disyariatkannya iktikaf adalah ijma' para ulama. Para ulama berijma' bahwasanya iktikaf ini sesuatu yang disyariatkan. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali Ramadan datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf sebanyak 10 hari. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati akhir-akhir usia beliau, bahkan beliau pernah beriktikaf sampai 20 hari lamanya. Demikian pula iktikaf ini juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para istri-istri mereka, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kemudian mereka umumnya melakukan iktikaf. Untuk itulah berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat terdahulu, maka sepakat para ulama bahwa iktikaf ini ibadah yang disyariatkan. Kemudian iktikaf dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah iktikaf wajib, yang kedua adalah iktikaf sunnah. Iktikaf wajib maknanya adalah iktikaf yang dilakukan oleh seseorang karena dia pernah bernadar. Misalnya orang pernah bernadar, kalau anak saya sakit dari sembuhnya, kalau anak saya sakit
sembuh dari sakitnya, maka saya akan beriktikaf di masjid selama 3 hari misalnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan anaknya kemudian dalam kondisi sembuh dari sakitnya, maka iktikaf yang dinazarkan oleh orang tadi hukumnya wajib. Selama dia masih hidup di muka bumi ini, wajib melakukan iktikaf selama 3 hari sebagaimana yang dinazarkannya. Maka inilah iktikaf wajib. Kemudian yang kedua adalah iktikaf sunnah, yaitu iktikaf yang tidak ada unsur dia melazimkan dirinya untuk melakukannya. Dan iktikaf sunnah ini sifatnya ada 2, yaitu iktikaf yang terikat dengan waktu, yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan yang kedua adalah iktikaf yang tidak terikat dengan waktu. Maknanya melakukan iktikaf setiap kali masuk ke dalam masjid dan niatnya untuk iktikaf, meskipun hanya sebentar masuk masjid dan kemudian keluar lagi, dan kemudian dia niatkan untuk beriktikaf, maka ini juga bisa dikatakan iktikaf, yaitu iktikaf sunnah. Adapun nanti di bulan Ramadan, wabil khusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ketika ingin menjalankan iktikaf sunnah yang terikat dengan waktu, maka dilakukan selama 10 hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan tentu ini adalah cara mudah untuk bisa mendapatkan kemuliaan malam Qadar, karena bisa sepenuhnya beribadah dengan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir bulan Ramadan tadi. Dimulai dari sebelum masuknya malam yang ke-21 di bulan Ramadan. Misalnya hari ini adalah hari yang ke-21 Ramadan, maka sebelum nanti datang waktu maghrib, kalaulah kemudian meniatkan diri untuk iktikaf sunnah yang terikat dengan waktu, maka sebelum datang adzan maghrib sudah berniat iktikaf dan sudah masuk ke dalam masjid. Kemudian senantiasa di masjid, tidak keluar dari masjid kecuali ada hal-hal yang membolehkan dirinya untuk keluar dari masjid. Ada udzur syar'i, misalnya butuh makanan atau buang hajat atau yang lain yang tidak bisa ditinggalkan untuk keperluan hidupnya, maka dibolehkan dia keluar. Tetapi ketika tidak ada udzur syar'i, maka dia harus tetap berada di masjid malam ke-21, malam ke-22, terus sampai kemudian nanti selesai bulan suci Ramadan. Tepatnya ketika malam takbir datang tanggal 1 Syawal, maka dia baru keluar dari masjid. Maka inilah iktikaf sunnah yang terikat dengan waktu, dan ini adalah menjadi sarana mudah bagi orang yang bisa melakukannya untuk bisa mendapatkan ibadah di malam-malam Qadar. Adapun bagi seseorang yang belum memungkinkan untuk penuh beribadah iktikaf sunnah selama 10 hari bulan Ramadan tadi, maka sangat mungkin baginya meniatkan diri untuk beriktikaf sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Maknanya setiap dia datang ke masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau mungkin di hari-hari yang lain di bulan Ramadan, dan termasuk di luar bulan Ramadan, setiap kali masuk masjid dan diniatkan untuk beriktikaf meskipun hanya sebentar di masjid, maka dia sudah mendapatkan pahala beriktikaf di masjid. Sehingga nanti ketika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, ketika tidak memungkinkan setiap hari, setiap malamnya datang ke masjid, maka bisa diniatkan untuk beriktikaf sunnah yang tidak terikat dengan waktu, yaitu di malam-malam ganjil bulan Ramadan, malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, 27 dan 29, datang ke masjid, bisa mulai habis sholat isya, atau mungkin ketika tengah malam jam 12 atau jam 1, kemudian diniatkan untuk melakukan iktikaf, bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah, misalnya sholat, bisa melakukan sholat tahajud misalnya, atau membaca Al-Quran, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah-ibadah yang lain. Malam harinya digunakan untuk beribadah di dalam masjid, maka ini juga termasuk bagian dari ibadah sunnah, yaitu iktikaf sunnah di bulan Ramadan, wabil khusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tentu iktikaf ini sarana kita untuk bisa mendapatkan kemudahan beribadah dalam rangka menggapai Lailatul Qadar
di 10 hari terakhir bulan Ramadan.